Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gadawi, NIM 1240519931887, akan menerangkan tentang pemberdayaan masyarakat dalam kemitraan. Kemitraan menurut Hafsah dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Aspek penting dalam kemitraan yaitu mewujudkan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dan usaha besar, mendorong terjadinya hubungan yang menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar, mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar mikro, kecil, dan menengah, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang, perorangan, atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Program kemitraan dalam pelaksanaan program kemitraan BUMN dilandasi per 05 MBU 2007 tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Berikut penjelasannya. Program kemitraan dalam pelaksanaan program kemitraan BUMN dilandasi program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi 2 dan prospek usaha untuk dikembangkan. Pelaksanaan program kemitraan diharapkan sesuai dengan tujuan pemberdayaan, yaitu untuk memperkuat UKM agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat menghadapi perdagangan bebas ditunjukkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mengingat pada tahun 2015 ini Indonesia telah memasuki pasar bebas ekonomi ASEAN, usaha pemberdayaan ekonomi UKM ini sebagai pendorong keberfungsian sosial dari suatu komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zufraiko Idal Umam. NIM saya 12405193198. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kemitraan dalam pembangunan nasional. Model kemitraan ini diungkapkan oleh Sulistiani. Ia juga merupakan pengarang buku dan buku-bukunya itu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Ia menyatakan bahwa model kemitraan diilhami dan fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pseudo partnership atau kemitraan semu, yang kedua adalah mutualisme partnership atau kemitraan mutualistik, dan yang ketiga adalah conjunction partnership atau kemitraan melalui peleburan atau pengembangan. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pseudo partnership atau kemitraan semu, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk apa tujuan persekutuan itu dibuat dan disepakati. Dalam kemitraan ini, kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama. Akan tetapi, pihak-pihak atau dari salah satu pihak yang bermitra itu belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan tentang manfaatnya itu apa. Terus yang kedua adalah mutualisme partnership atau kemitraan mutualistik,
yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen atau organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda itu melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, sekaligus saling menunjang satu dengan yang lainnya. Pemikiran kemitraan yang seperti ini diadopsi dari pola simbiosis mutualisme, yang contohnya itu seperti kerbau dan burung, sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Terus yang ketiga adalah conjunction partnership atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, yaitu kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan paramecium. Dalam proses kehidupannya, paramecium melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah untuk selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model seperti ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. Terus, adapun model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan organisasi pada umumnya, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah subordinate union of partnership. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Yang kedua adalah linear union of partnership. Kerjasama ini dilakukan oleh organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif, baik tujuan, misi, besaran, volume usaha, atau organisasi, status, dan legalitasnya. Terus yang ketiga adalah linear collaborative of partnership. Kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status atau legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi misi yang saling mengisi satu sama lainnya. Terus pola-pola kemitraan menurut UU nomor 20 tahun 2008 itu terdapat pola yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaannya. Model yang pertama yaitu model inti plasma. Model inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil atau koperasi dengan usaha menengah dan besar. Usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha mikro, kecil atau koperasi selaku plasmanya. Model inti plasma berupa kemitraan langsung di mana kelompok usaha mikro, kecil atau koperasi sebagai plasma memproduksi atau menyediakan bahan baku bagi perusahaan inti yang melakukan kegiatan budidaya, pengelolaan, dan pemasaran produk unggulan di sentra produk unggulan, misalnya kelapa sawit, kelapa hibrida, dan lain-lainnya. Terus untuk yang kedua adalah model kontrak beli. Model kontrak beli adalah kemitraan di mana terjadi kerjasama antara kelompok usaha mikro, kecil atau koperasi dengan perusahaan menengah atau besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis yang biasa dalam jangka waktu tertentu, dan pada saat perjanjian kerjasama disaksikan oleh wakil dari instansi pemerintah terkait. Di dalam perjanjian kontrak beli, di dalamnya terdapat kewajiban dan hak setiap kelompok yang bermitra dengan asas kesetaraan dan saling menguntungkan. Terus yang ketiga adalah model subkontrak, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok usaha mikro, kecil atau koperasi dengan usaha menengah atau besar. Model subkontrak, pihak usaha mikro, kecil atau koperasi melaksanakan produksi komponen dan atau jasa yang dibutuhkan atau merupakan bagian dari produksi usaha menengah atau besar. Model subkontrak berbeda dengan model kontrak beli, di mana pada pola subkontrak, kelompok usaha mikro, kecil atau koperasi tidak melakukan kontrak secara langsung dan melakukan kontak secara langsung dengan perusahaan pengelolaan mitra, tapi melalui agen atau pedagangnya. Terus yang keempat adalah model dagang umum.
Model kemitraan dagang umum seperti ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha mikro kecil atau koperasi dengan usaha menengah dan besar. Model ini dilaksanakan dengan pola usaha menengah atau besar. Pola kemitraan dagang umum dilaksanakan dengan cara usaha mikro kecil atau koperasi yang menyediakan bahan baku dan sarana produksi, dan usaha menengah atau besar memberi order sesuai dengan kemampuan mitra usahanya. Terus yang kelima adalah model vendor. Model vendor adalah kerjasama kemitraan antara perusahaan menengah dan besar dengan kelompok usaha mikro kecil atau koperasi. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan modal vendor ini, usaha menengah atau besar menggunakan hasil produksi yang merupakan bidang keahlian usaha kecil untuk melengkapi produk yang dihasilkan usaha menengah atau besar. Pelaksanaan atau mekanisme pola kemitraan vendor adalah dengan cara usaha menengah atau besar memesan produk yang diperlukan sesuai dengan ukuran, bentuk, mutu, dan kualitas barang yang telah dikuasai oleh kelompok usaha mikro kecil atau koperasi. Terus yang terakhir adalah model keagenan ya. Model seperti ini merupakan bentuk kerjasama di mana kelompok usaha mikro kecil atau koperasi diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mikro. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Vandana, 3 digit NIM terakhir yaitu 210. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata dengan proyek atau program-program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga hendaknya merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang ada di dalam negara itu sendiri. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang sinergis yang nantinya akan dapat terjalin pola kemitraan yang strategis guna memberdayakan masyarakat. Dalam hubungan kemitraan ini, antara ketiga aktor mempunyai posisi tawar yang sama, sehingga pemerintah bukanlah sebagai aktor yang super power, tetapi bagaimana membagi powernya sehingga aktor swasta dan masyarakat dapat mengambil posisi yang tepat dalam pembangunan nasional yang dilakukan. 3 aktor pemberdayaan masyarakat di dalam negara yaitu yang pertama ada pemerintah, yang kedua dunia usaha atau swasta, yang ketiga adalah organisasi masyarakat sipil atau masyarakat. Lebih lanjut, dalam menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi, selaras, dan seimbang. Pelaksanaan pemerintah yang baik atau good governance pada reformasi birokrasi merupakan bagian yang sangat penting. Pemerintah diharuskan untuk berinovasi dalam pengembangan dan pengelolaannya. Salah satu inovasi pemerintah adalah dengan pendekatan kepariwisataan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata edukasi di kampung Inggris. Peran antara 3 aktor governance harus saling bersinergi dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena peran antara 3 aktor governance memberikan dampak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran ketiga aktor untuk mendukung pemberdayaan masyarakat yaitu rancangan perannya. Yang pertama, aktor pemerintah, peran dalam pemberdayaannya yaitu formulasi dan penetapan polisi implementasi, monitoring, dan evaluasi mediasi. Yang kedua yaitu swasta, peran dalam pemberdayaannya yaitu kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Yang ketiga, aktor masyarakat, peran dalam pemberdayaannya yaitu partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dwi Nuria dengan NIM 12405193223. Sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada poin keempat, yaitu tentang peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Jika pada poin sebelumnya di sini hanya peran aktor atau 3 aktor yaitu pemerintah, badan usaha, dan masyarakat itu untuk pemberdayaan masyarakat, di sini lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat miskin. Sudah diketahui bahwa antara pemerintah, masyarakat, dan juga badan usaha itu saling bersatu atau membentuk satu kesatuan untuk tersukseskannya program penanggulangan kemiskinan.
Jika pemerintah itu sebagai pemikir atau penemuan ide-ide untuk program-programnya, sedangkan badan usaha sendiri itu bisa memposisikan dirinya sebagai penyalur dananya ataupun untuk menyiapkan sumber daya yang mungkin dibutuhkan dalam program pemerintah, sedangkan masyarakat sendiri itu untuk partisipannya, seperti itu ya. Lalu apa peran-perannya tersebut? Di sini saya ambil contoh dari TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ya. Itu pernah menjelaskan atau mengeluarkan 3 skema multi pihak yang sudah diuji cobakan untuk beberapa masalah kemiskinan. Ketiga skema tersebut ada, yang pertama adalah skema sponsorship atau penyalurannya atau penyaluran dana terhadap kemiskinan tersebut disalurkan kepada secara langsung untuk masyarakat. Dan yang kedua itu ada skema swadaya. Kalau swadaya ini kegiatan atau programnya itu untuk menciptakan kemandirian, biasanya mencakup tentang penyediaan terhadap sarana dan prasarana, lalu intervensi pendidikan dan kesehatan, ataupun dengan kampanye sebuah program. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu skema kerja bersama atau aliansi. Di sini skemanya itu adalah kegiatannya yaitu menyalurkan dana atau dukungan kepada lembaga perantaranya atau yang fund manager ya tadi, yang akan mengelola program yang sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Jadi lebih pada kerjasama atau aliansi, pemerintah itu memberikan programnya, lalu nantinya akan ada lembaga tersendiri yang akan mengurus perantara atau menjadi perantara antara pemerintah dengan penerima bantuannya. Lalu untuk contohnya, yang pertama ada skema sponsorship. Itu dari data TNP2K itu mengambil contoh adanya kampanye terhadap pencegahan stunting. Apa sih stunting? Itu bisa dikatakan itu kayak intinya tidak tumbuh ya, tumbuhannya itu tidak normal lah, misalnya kurus pendek seperti itu. Ini seharusnya bisa lebih karena gizinya yang tercukupi, tapi di sini biasanya kekurangan gizi, akhirnya pertumbuhan tidak sesuai. Nah, kenapa stunting ini itu termasuk dalam yang diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan? Karena menurut dari internasional ya, ada praktek itu menyatakan bahwa jika terjadi stunting itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu terhambat. Karena apa? Karena dapat mengurangi 11% dari produk domestik bruto suatu negara. Yang kedua, jika terjadi stunting, maka produktivitas pasar kerja terhambat. Karena apa? Karena terkurang 20% pendapatan pekerja dewasa. Lalu ada juga kesenjangan itu memburuk. Dan yang terakhir adalah kemiskinan antar generasi. Kenapa demikian? Karena kalau orang-orangnya atau manusia-manusianya itu tidak tumbuh secara layak ataupun kekurangan gizi, itu otomatis sumber daya manusianya nanti dari generasi ke generasi itu tidak maksimal. Padahal kan diketahui Indonesia itu pertumbuhan penduduknya kan banyak ya, jadi setiap tahun antara yang tumbuh dengan yang hilang itu lebih banyak yang tumbuh. Tapi kalau pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan kebutuhan gizi yang tercukupi, otomatis lambat laun sumber daya manusia itu juga akan berkurang. Yang seharusnya misalnya dalam 1 tahun itu bisa mendapat sumber daya manusia yang berkualitas sebanyak misalnya 100 jiwa, itu karena adanya masalah gizi akhirnya hanya tinggal 50 jiwa. Itu kan sangat merugikan ya, makanya pendapatan ekonomi pun bisa menurun seperti itu. Ada pula ini menurut data dari tahun 2015 ya, bahkan masalah stunting Indonesia sendiri itu di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN itu menempati posisi kedua. Itu grafiknya bisa dilihat.
Lalu ada pula dari data dari tahun 2013 sampai 2018, di situ ada 4 kategori ya. Sedangkan pada 3 kategori itu masih harus benar-benar diperbaiki. Karena apa? Karena sesuai dengan data WHO, untuk gizi kurang dan buruk itu harus diturunkan hingga menjadi kurang dari 10%. Sedangkan di Indonesia sendiri itu masih bisa dilihat ya, kalau tahun 2013 itu masih 19,6%, artinya masih jauh. Tetapi pada tahun 2018 bisa diturunkan, tetapi juga masih jauh, masih 17,7%. Sedangkan targetnya adalah 10% atau kurang dari 10%. Jadi masih jauh, makanya stunting ini masih terus diperhatikan. Lalu kemudian gizi kurang atau gizi buruknya. Kemudian yang kedua adalah grafik pada stunting, itu juga harus diturunkan kurang dari 20%. Sedangkan dari data tahun 2015 sampai 2018, Indonesia itu masih jauh di atas 20%. Tahun 2013 saja itu masih 37,2%. Dan meskipun bisa diturunkan, itu masih belum signifikan ya, masih 30,8%, sedangkan targetnya adalah kurang dari 20%. Lalu yang terakhir, ada yang ketiga, itu grafik ketiga, yaitu kurus dan sangat kurus itu harus diturunkan kurang dari 5%. Ini pun Indonesia juga masih di atasnya. Data dari tahun ini ya, tahun itu ya, tahun 2013 datanya itu masih 12,1%. Sedangkan tahun 2018 itu 10,2%. Tetapi masih bagus ya, ini ada penurunan bukan malah peningkatan antara dari tahun 2013 sampai 2018. Itulah sebabnya mengapa yang namanya program-program tentang stunting ataupun tentang bagaimana gizi itu harus tercukupi itu masih jadi prioritas, karena seperti ini ya, akhirnya berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusianya. Program stunting ini sebenarnya lebih difokuskan kepada agar para ibu atau calon ibu itu memahami bahwasanya 1000 hari pertama itu sangat penting untuk bayi atau untuk perbaikan gizinya untuk mulai pertumbuhannya itu. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua tentang skema swadaya. Di sini kan tadi untuk mencakup penyedia sarana prasarana ya. Sebagai contohnya, TNP2K sendiri itu sudah pernah uji coba untuk penyediaan listrik yang kerjasama dengan PLN itu di daerah Timur Tengah Selatan ya, atau di NTT, Nusa Tenggara Timur, itu dengan menyediakan listrik. Untuk penjelasan lebih rincinya ataupun juga skemanya itu bisa dilihat di dalam makalah yang sudah di-share ya. Lalu untuk yang terakhir yaitu mengenai skema kerja bersama atau aliansi, itu bisa dikaitkan dengan ini tadi ya, untuk pencegahan stunting itu pastikan kalau ingin gizi yang baik juga harus ada dananya ya, misalnya kayak adanya lembaga perantara untuk menampung dana dan juga untuk menyalurkan dana-dana bagi mereka yang kekurangan gizi. Jadi mereka yang kekurangan gizi itu kalau ada nanti yang ingin menyalurkan dana kepada mereka tetapi tidak tahu mau kemana, bisa tinggal disalurkan atau diberikan kepada perantara itu, dan perantaranya itu sendiri nanti yang akan memberikan kepada para penerima. Itu tadi untuk peran-perannya, yang pastinya pemerintah sendiri itu sebagai penyedia fasilitator ya, misalnya kayak fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak perantara. Lalu adanya pencarian data. Tidak mungkin kan untuk pihak perantara harus mencari data siapa yang menerima tidak. Tapi disitulah pemerintah yang harus mencari data-data. Ini data yang harus menerima bantuan ini, dan ini. Seperti itu. Itu tadi contoh dari program-program penanggulangan kemiskinan dari datanya TNP2K ya, atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Lalu untuk contoh yang lain atau kemitraan yang lain, kita bisa lihat di tahun ini saja, di tahun 2020 ini kita kan sekarang mengalami masih krisis ya karena adanya pandemi ini, dan
ternyata yang akhirnya kembali kepada new normal, tetapi masih adanya banyak kekurangan, akhirnya sempat sampai di ibu kota pun akhirnya diterapkan PSBB yang kedua seperti itu kan. Itu contoh-contohnya bisa dilihat dari yang pertama itu dari pihak pemerintah sendiri kan kerjasama terhadap beberapa platform untuk pelatihan para penerima kartu prakerja. Sebenarnya kan kartu prakerja itu sudah bukan baru ya, tetapi karena adanya pandemi ini akhirnya dibuka lagi untuk daftar menjadi anggota penerima kartu prakerja sampai kemarin kalau tidak salah sampai 10 gelombang. Itu untuk apa ya? Untuk pemberdayaan ini, karena di tengah pandemi ini banyak orang yang ter-PHK, akhirnya bagaimana cara mendapatkan pendapatannya kalau dia di PHK, akhirnya daftar terhadap kartu prakerja. Dan adanya kemitraan antara pemerintah dengan beberapa platform itu untuk mendukung pelatihan tersebut. Salah satunya kemarin itu ada pemerintah kan sudah kerjasama dengan salah satu platform Ruang Guru ya, itu untuk apa ya? Pasti untuk mendukung tentang pelatihan dan juga pendidikan. Selanjutnya ada kemarin juga pemerintah yang bekerja sama dengan penyedia pelayanan telekomunikasi, ada PT Telkomsel dan PT Indosat. Itu kan sudah ada tentang gratis kuota untuk para siswa-siswi ataupun untuk mahasiswa pula. Itu kan juga salah satu untuk mengurangi kecemasan dari pihak mahasiswa ataupun siswi itu sendiri, karena mereka pasti bingung. Orang tua ada yang bingung kan, orang tua pendapatannya menurun karena ada mungkinnya kena PHK, tetapi tetap kuliah harus masuk, sekolah harus masuk, akhirnya tetap mengeluarkan dana. Akhirnya dari pihak pemerintah dengan pihak telekomunikasi tersebut mengeluarkan adanya kuota gratis. Itu juga sudah ada yang disetujui oleh Kemendikbud. Itu contoh yang lain. Lalu selanjutnya ada pula untuk masalah listrik dari PLN sendiri ya. Itu kan kemarin juga mengeluarkan kebijakan bahwasanya adanya pembebasan biaya listrik ataupun potongan 50% untuk yang gratis itu dari 450 dayanya, ada yang 50% itu adalah dengan daya 900 yang subsidi kan, seperti itu. Itu juga salah satu untuk penanggulangan kemiskinan. Karena apa? Karena banyak orang yang di PHK atau pendapatannya menurun, tetapi apa yang dibayarkan itu tetap sesuai, artinya kan tidak ada untuk menutup itu. Akhirnya pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menekan semakin bertambahnya masyarakat miskin. Jadi seperti itu. Nah, artinya dapat disimpulkan di sini bahwasanya tetap ya ada keterkaitan antara pemerintah, badan usaha dengan masyarakat itu sendiri. Artinya untuk mendukung adanya keberhasilan terhadap program-program pemerintah, maka badan usaha juga diperlukan dan masyarakat sebagai partisipan juga sangat diperlukan. Jadi seperti itu. Baik, untuk penjelasan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.